Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas, Pendeta Jemaat di Gemim Sentrum Manado, yang kembali akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab pertama Tesalonika pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 dalam tema berita Injil adalah sebuah kepastian yang kokoh. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga tetap ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita senantiasa, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Segala puji dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah, Allah Halik semesta alam yang berkuasa di atas segala-galanya. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kami. Kami boleh merayakan Paskah, hari kemenangan bagi setiap orang beriman. Karena itu kami percaya, kami menyembah Tuhan yang hidup. Oleh karena itu Bapa, kami percaya juga dalam kehidupan kami, hidup kami diberkati oleh Tuhan, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Karena itu firman terus mengarahkan kami, menuntun kami untuk senantiasa melakukan apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka saat ini Bapa, dimanapun kami berada, sekalipun kami berjauhan tempat tinggal, berjauhan daerah, atau barangkali juga negara, tapi kami percaya Bapa, Engkau menyatukan kami dalam satu kasih, satu iman, satu harap. Bahkan dengan firman-Mu kami senantiasa dipersatukan untuk tetap setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Curahkan Roh-Mu bagi kami supaya kami memahami kehendak firman-Mu, dan firman-Mu ini menjadi pelita bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membaca pertama Tesalonika pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 10. Ada dua perikop, yaitu salam dan buah pemberitaan Paulus. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih, karunia, dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Alangkah bahagianya kita ketika apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, apa yang kita tunjukkan dalam hidup kita, itu didengar oleh orang lain, itu diperhatikan oleh orang lain, bahkan itu dilakukan oleh orang lain. Artinya saudara, wejangan kita, nasihat kita, bahkan teladan kehidupan kita itu mengedukasi orang lain, sehingga orang lain tergerak hati untuk dapat mendengar, bahkan juga melakukan semua wejangan dan nasihat kita. Ibarat orang tua sangat senang ketika mendapati anak-anaknya melakukan apa yang benar, seperti yang diajarkan oleh orang tua. Karena setiap orang tua pasti mengajarkan, bahkan merindukan, mengharapkan anak-anak untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang dengar-dengaran, melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, sehingga menjadi teladan dimanapun berada. Bahkan juga saudara, sebagai seorang guru, pasti mengharapkan supaya anak didik atau muridnya untuk tetap menjadi anak-anak didik yang taat, yang setia, yang berguna bagi masa depan gereja, tetapi juga bagi bangsa, bahkan bagi keluarga. Demikian pun saudara, seorang dosen terhadap mahasiswa. Apa yang ia sampaikan, apa yang ia katakan, diharapkan itu dapat mendarat dalam kehidupan, dalam hati mahasiswa, sehingga itu membentuk kepribadian seorang mahasiswa menjadi mahasiswa yang berintegritas, mahasiswa yang bisa diandalkan, mahasiswa yang nantinya akan menjadi sarjana yang betul-betul menjadi sumber daya manusia yang berguna. Nah, saudara-saudara yang kekasih, demikian pun Rasul Paulus sebagai seorang yang senior dalam pelayanan, sebagai seorang yang sangat memperhatikan kerja pelayanan, sekalipun dia harus dipenjarakan, tapi semangat dari Rasul Paulus untuk mengingatkan, untuk menasehati jemaat, untuk menggembalakan jemaat, untuk menguatkan jemaat, itu tidak pernah pudar. Paulus dia tetap bersemangat agar supaya jemaat bisa bertumbuh sebagai jemaat yang kuat di dalam Tuhan. Bahkan Paulus mengharapkan setiap jemaat hasil buah pekerjaan pelayanannya, mereka bisa berakar, mereka bisa bertumbuh, mereka bisa berbuah tentang kasih Kristus. Pengenalan akan Kristus itu betul-betul nyata dalam kehidupan jemaat yang terus dilayani oleh Rasul Paulus sekalipun dia sudah ada di dalam penjara. Maka demikian pun saudara, apa yang disaksikan oleh Rasul Paulus terhadap jemaat Tesalonika itu sangat luar biasa. Karena jemaat Tesalonika ini adalah jemaat buah pelayanan dari Rasul Paulus. Paulus yang memberitakan Injil kepada jemaat yang ada di Tesalonika, yang dulunya mereka tidak percaya Yesus, mereka tidak mengenal Yesus, tidak mengenal kebenaran Injil di dalam Yesus Kristus. Tapi dengan pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, maka mereka meninggalkan berhala-berhala mereka dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga dikatakan bahwa jemaat Tesalonika ini, mereka menjadi jemaat yang menjadi berkat bagi Makedonia dan Akhaya, bahkan jemaat-jemaat yang ada di sekitar mereka. Karena itu saudara yang kekasih, Rasul Paulus bersama dengan teman-teman sepelayanan, di antaranya Timotius, bahkan juga Silwanus yang adalah Titus, sangat bersyukur akan keberadaan jemaat yang ada di Tesalonika. Nah saudara, perlu diketahui bahwa Timotius itu adalah anak yang sah dalam iman. Itu sapaan Rasul Paulus terhadap Timotius. Timotius dia orang muda, tetapi dia betul-betul memberi hidupnya untuk Tuhan, mencontoh dari Rasul Paulus. Sekalipun tantangan dalam pekerjaan pelayanan itu tidak mudah, tapi sungguh-sungguh Rasul Paulus dia memberi peringatan kepada Timotius, menasehatinya, memberi support sehingga Timotius
betul-betul melayani Tuhan. Sekalipun berat yang dia hadapi, walaupun dia masih muda, tapi 100% dia serahkan hidupnya untuk pekerjaan pelayanan. Sementara itu juga saudara, Silwanus atau Silas, dia adalah rekan sekerja dari Rasul Paulus yang sama-sama melayani mulai dari Yerusalem, bekerja untuk memberitakan pekerjaan pelayanan gereja Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, tidak pernah mengenal lelah. Nah, karena itu saudara, di bagian awal dari kitab Tesalonika ini dikatakan dari Paulus, dari Silwanus, dari Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Nah, saudaraku yang kekasih, Paulus dan teman-temannya sangat bersyukur kepada Tuhan, bahkan berdoa terhadap jemaat Tesalonika karena iman mereka, karena kehidupan mereka yang taat kepada Tuhan. Bahkan dikatakan di sini, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Nah, luar biasa iman yang dimiliki oleh jemaat Tesalonika. Mereka menerima Paulus bersama dengan rekan-rekan sepelayanan itu dengan penuh kasih. Bahkan sekali lagi bahwa mereka meninggalkan kepercayaan mereka terhadap ilah lain, Allah lain, terhadap berhala, dan menggantikan itu dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus. Itulah Injil, itulah kekuatan Allah. Karena itu terjadi perubahan yang sangat besar dalam kehidupan jemaat Tesalonika. 180 derajat mereka mengalami perubahan, pertobatan. Mereka menjadi percaya kepada Yesus sehingga iman mereka bertumbuh ke arah kedewasaan yang betul-betul penuh kasih kepada Kristus. Karena itu saudara, kita melihat di pasalnya yang kedua, kitab pertama Tesalonika, Rasul Paulus dia katakan bahwa di ayat 7, 1 Tesalonika 2 ayat 7, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Seperti seorang ibu, Rasul Paulus dia merawat jemaat Tesalonika karena iman yang mereka tunjukkan. Bahkan ayat 11 dikatakan, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Jadi Rasul Paulus bagaikan ibu dan bapak atau ayah yang mengasihi anak-anaknya. Jemaat Tesalonika jadi luar biasa kasih mereka karena ketaatan, karena kesetiaan dari jemaat Tesalonika. Bahkan dengan iman yang mereka tunjukkan, mereka jadi berkat bagi Makedonia, bagi Akhaya, bahkan juga di sekitar mereka. Ini luar biasa. Karena itu seperti yang saya katakan tadi, Rasul Paulus bersyukur, berbahagia, senang, bangga. Karena itu dia tetap mendoakan jemaat Tesalonika. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tema perenungan kita di tanggal 24 April adalah berita Injil adalah sebuah kepastian yang kokoh. Dalam kitab Roma pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 bagian B dikatakan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Saudara yang kekasih, Injil atau firman Tuhan itu menyelamatkan kita. Bahkan kita percaya bahwa Injil itu, firman itu adalah Yesus sendiri. Kita yang percaya kepada Yesus yang menderita, yang mati disalibkan, dikuburkan, tapi Yesus yang bangkit untuk memberikan kemenangan,
memberikan kelepasan, memberikan pengampunan, memberikan pengharapan, memberikan kehidupan kekal bagi kita. Kita percaya bahwa Yesus adalah kekuatan kita. Yesus adalah kepastian yang kokoh dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita imani adalah Allah yang hidup, yang terus menyertai perjalanan kehidupan kita. Karena itu dimanapun kita berada dalam situasi apapun saudara, kita tetap yakin bahwa Yesus, Dia adalah Immanuel beserta dengan kita. Karena itu kita menjadi kuat, tetap kuat sampai saat ini. Itu semua karena kasih Tuhan yang tetap teralami dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, ada beberapa pesan yang hendak disampaikan kepada kita melalui kitab pertama Tesalonika ini. Pertama saudara, kita diingatkan seperti Rasul Paulus, seperti Silwanus, seperti Timotius, yang selalu berdoa, yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan terhadap jemaat-jemaat yang ada, termasuk juga jemaat Tesalonika. Maka kita diingatkan pertama, tetaplah berdoa. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Ketika kita dalam suasana bahagia, senang, gembira, sukses, berdoalah kepada Tuhan. Bahkan dikala kita dalam keadaan lemah, tidak berdaya, dikala kita bergumul, sedih, sakit hati, maka berdoalah kita kepada Tuhan. Artinya dalam segala situasi suka dan duka, gembira maupun sedih, kita datang kepada Tuhan. Kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita menyampaikan apa yang menjadi gumul kehidupan kita. Sebab ketika kita sudah mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan dalam doa, maka hati kita pasti terasa tenang, lega, bahkan plong. Dan saya kira semua punya pengalaman-pengalaman ketika kita berdoa, maka mujizat Tuhan itu nyata kita alami. Karena kita yakin Tuhan adalah kekuatan kita. Kita lemah tanpa Tuhan. Kita tidak berdaya sama sekali. Hidup kita sia-sia di luar Tuhan. Tapi bersama Tuhan dalam doa, kita yakin bahwa Tuhan dengan tiang awan di waktu siang, tiang api di waktu malam, terus membimbing, menjaga, melindungi kita. Karena itu berdoalah dalam segala situasi, dimanapun kita berada. Orang tua, mari kita berdoa. Suami, istri, mari kita berdoa. Orang tua mendoakan anak-anak supaya anak-anak selamat dimanapun mereka berada, saudara. Karena doa menjadi kekuatan bagi orang beriman. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan, besar kuasanya, besar khasiatnya, dan mujizat terjadi ketika kita berdoa. Dan itulah yang dialami Rasul Paulus bersama rekan-rekan sepelayanan bagi jemaat-jemaat yang ia layani, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Kemudian saudara bersyukur. Bersyukur itu adalah satu ungkapan sukacita kita, respons kita atas berkat Tuhan. Apapun yang kita hadapi saudara, ketika kita sukses, ketika kita gagal, bersyukur. Karena semua diizinkan Tuhan kita alami, kita hadapi, kita rasakan, supaya kita mengakui otoritas Tuhan. Dan kita manusia terbatas. Tuhan berdaulat atas segala-galanya, atas alam semesta, bahkan atas kehidupan setiap umat manusia. Karena itu berdoalah, bersyukurlah. Berdoalah untuk orang lain, berdoalah untuk keluarga, berdoalah untuk gereja Tuhan, berdoalah untuk pemerintah, bahkan berdoalah untuk siapa saja, agar supaya hidup kita diberkati dan jadi berkat seperti Tesalonika, jadi berkat bagi banyak orang. Kemudian saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman ini juga mengajarkan kepada kita, seperti Rasul Paulus yang penuh semangat, dia tetap giat dalam pekerjaan pelayanan gereja Tuhan. Pemberitaan firman itu tidak pernah berhenti, tidak pernah kendor. Sekalipun dia ada di dalam penjara, walaupun tulisan-tulisannya kadang hanya sebuah surat atau penyampaiannya, nasihatnya itu hanya melalui surat yang menguatkan jemaat. Tetapi Paulus dia tidak pantang menyerah. Demikian juga saudara jemaat Tesalonika, mereka hidup dalam ketaatan, kesetiaan, meninggalkan berhala,
kehidupan yang lama, hidup baru di dalam Tuhan. Maka itulah juga diharapkan bagi kita, jemaat Tuhan di masa kini. Kita diingatkan untuk hidup taat, setia kepada Tuhan Allah, melakukan apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahwa kehidupan kita ini harus memberi warna, memberi rasa kepada orang lain. Dalam ketaatan kita, dalam kesetiaan kita, melalui kata-kata kita, melalui sikap kehidupan kita, perbuatan nyata kita, itu jadi berkat bagi banyak orang, mempengaruhi banyak orang yang setia untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam komunitas manapun saudara, Tuhan mengutus kita untuk bersinar. Tuhan mengutus kita untuk membawa kemuliaan Tuhan. Tuhan mengutus kita untuk memberitakan Injil bagi banyak orang. Saudara yang kekasih, memberitakan Injil bukan saja nanti secara formil berdiri di atas mimbar, pakai stola. Tapi saudara, memberitakan Injil, itulah kehidupan nyata kita. Karena seperti tema, berita Injil adalah sebuah kepastian yang kokoh. Injil adalah kepastian yang kokoh. Berita Injil itu harus kita sampaikan, harus kita terjemahkan secara nyata dalam kehidupan kita. Artinya bahwa dari kehidupan kita nyata, karakter Kristus itu boleh nampak. Karakter Kristus itu kita eksplor dalam kehidupan yang membawa berkat dan sukacita bagi banyak orang. Itulah yang sangat familiar. Hidup kita jadi berkat, bukan jadi laknat, bukan jadi batu sandungan, tapi menjadi kegembiraan dan kesukacitaan bagi banyak orang. Kita menyampaikan berita firman itu secara nyata dalam hidup nyata. Itulah khotbah yang hidup. Nah, karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketaatan kepada firman Tuhan itu adalah penting. Ketika kita selalu terinspirasi untuk melakukan apa yang benar, maka kita percaya berita Injil, berita firman itu kita sampaikan secara nyata. Kita adalah Paulus masa kini, kita adalah Timotius masa kini, kita adalah Silwanus, kita adalah Silas masa kini, yang harus menjadi terang bagi banyak orang, yang harus menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Kualitas iman kita harus kita tunjukkan agar supaya banyak orang yang boleh menyaksikan kehidupan kita, seperti Makedonia, Akhaya, dan daerah-daerah yang sekitar, yang menyaksikan kemuliaan Tuhan melalui jemaat Tesalonika. Maka demikian pun saudara, kehidupan kita. Kita adalah mercusuar yang harus memberikan kekuatan kepada banyak orang, yang harus menyuarakan suara Tuhan. Karena kita percaya saudara, pasca atau kebangkitan Yesus betul-betul menjiwai kehidupan orang beriman untuk tetap hidup dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih, saya percaya dimanapun Bapak Ibu saudara-saudara berada, yang saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kita, baik sebagai anggota jemaat, sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Mari bersama-sama kita bergandeng tangan untuk menyatakan kebenaran-kebenaran Injil firman Tuhan, menjadi saksi bagi banyak orang, supaya banyak orang terus memuliakan dan mengagungkan Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kita, yang telah mati tapi yang bangkit untuk pengampunan, keselamatan, dan hidup kekal bagi kita semua. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau adalah firman yang hidup. Engkau adalah Injil kekuatan kami. Kiranya dimanapun kami berada, kami dapat menyaksikan Injil itu lewat kata-kata, sikap, dan perbuatan kami. Kami akan menjadi Paulus, Timotius, Silwanus masa kini, yang terus bersemangat memberitakan Injil, tapi juga menjadi jemaat Tesalonika yang terus memancarkan kemuliaan Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Tolong kami Tuhan, sebab kami sadar kami penuh keterbatasan, tapi kami menjadi kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan memberi hikmat, pengertian, akal budi bagi kami. Karena itu tolonglah kami dimanapun kami berada,
tetap bersemangat untuk taat dan setia kepada Tuhan. Bahkan hamba-Mu berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara yang saat ini menyaksikan video ini, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ketika mereka dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan. Ketika mereka bergumul dengan berbagai masalah, Tuhan mampukan mereka, teguhkan iman mereka, yakinkan bahwa ada Tuhan yang tidak meninggalkan mereka. Tuhan memberi jalan keluar dari setiap masalah, pergumulan, persoalan hidup yang mereka hadapi. Bagi mereka yang sakit juga, hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan dalam nama Yesus mereka disembuhkan. Dan biarlah ya Tuhan, banyak orang akan terus hidup memuliakan Tuhan. Ini doa hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsata Iras bermohon kiranya Bapak Ibu terus mendukung YouTube channel Tirsata Iras dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan tekan tanda subscribe, like, juga berikanlah komentar-komentar yang membangun agar supaya nama Tuhan terus dipermuliakan. Dan jika berkenan, bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara-saudara miliki. Tuhan Yesus beserta dengan kita semua. Amin.